melakukan pekerjaan yang Kristus lakukan. Jadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menjadi bacaan firman dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 14. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan sekarang Bapak Ibu sedang duduk dengan seseorang yang begitu Bapak Ibu cinta. Entah itu pasangan, entah itu guru, sahabat, atau bahkan pemimpin. Dan tiba-tiba orang yang kita cinta ini berkata, aku akan pergi dan kamu tidak bisa ikut sekarang. Jadi kira-kira demikianlah Bapak Ibu yang sedang dirasakan oleh para murid pada malam itu. Malam itu seharusnya menurut catatan Injil Yohanes ini menjadi malam perjamuan Paskah. Tetapi yang seharusnya diisi dengan tawa, sukacita, rasa bahagia berubah menjadi malam yang penuh dengan air mata dan tanda tangan. Karena di sana Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam teks ini, Dia baru saja mengungkapkan bahwa salah satu dari antara ke-12 murid akan mengkhianati Dia. Dan Dia juga berkata bahwa Yesus harus pergi meninggalkan murid-murid. Dan Petrus pun Bapak Ibu sebagai murid yang gagah berani juga mendapatkan peringatan bahwa ia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi sebenarnya bacaan kita ini Bapak Ibu kembali mau mengingatkan kita tentang peristiwa sebelum Kamis Putih, sebelum Jumat Agung, bahkan sebelum Paskah. Dibawa kita ke dalam bacaan itu. Situasi pada malam itu, hati para murid pun bingung, remuk, dan bersedih. Tetapi di suatu situasi itu Bapak Ibu, di sini Yesus mengucapkan salah satu perkataan yang luar biasa di dalam seluruh Alkitab, di mana Dia bukan hanya memberikan kata-kata penghiburan yang biasa, tapi sebuah penugasan yang besar yang mengubah cara pikir kita memandang hidup sebagai orang yang percaya, sebagaimana tema kita mengatakan melakukan pekerjaan yang Kristus lakukan. Mari kita buka dalam ayat 12, kita membaca sama-sama. Ayat 12 kita baca Bapak Ibu, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan teks dalam ayat 12 ini, kalau kita ingat kembali apa yang sudah dikerjakan Yesus dalam hidupnya selama 33 tahun lebih kurang di dalam dunia ini, Dia ubah air menjadi anggur, Dia sembuhkan orang buta, Dia hidupkan orang mati, dan masih banyak lagi hal-hal yang dikerjakan Yesus di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan ayat 12 ini Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar kalimat motivasi, tetapi ini adalah sebuah janji ilahi sekaligus panggilan kepada kita sebagai orang yang percaya di dalam ayat 12 ini. Tetapi
Jadi kalau kita perhatikan teks ini, Bapak Ibu, Yesus bukan katakan, para murid, kamu yang percaya jangan sedih. Bukan. Tapi yang Yesus katakan adalah, janganlah gelisah hatimu. Artinya di sini saya memahami, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak melarang kita untuk merasakan duka cita. Yang Dia larang adalah membiarkan hati kita kacau, membiarkan hati kita berantakan, membiarkan hati kita bergolak seperti air laut yang dikacaukan, diombang-ambingkan oleh badai. Yesus tidak mau hati kita seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa malam itu Yesus tahu persis apa yang membuat hati dari murid-muridnya ini gelisah. Pertama, Bapak Ibu, yang membuat murid-muridnya gelisah adalah mereka takut kehilangan sang guru. Yang kedua, mereka cemas tentang masa depan mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mereka tidak tahu harus bagaimana tanpa Yesus dalam menjalani kehidupan dalam dunia. Di balik ketiga kegelisahan yang diungkapkan ini, Bapak Ibu, Yesus hanya memberikan satu obat lewat satu kata, yaitu percaya. Itulah obat dari kegelisahan, itulah obat dari kekacauan hati, yaitu percaya. Makanya dikatakan setelah Dia membilang jangan gelisah hatimu, dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting untuk boleh kita pahami bahwa iman itu adalah jangkar yang menahan hati kita supaya tidak hanyut ketika badai kehidupan itu datang. Dan justru Bapak Ibu, dari tempat itulah, dari hati kita yang terarah kepada Yesus, yang terarah kepada Kristus, kita bisa melangkah untuk melakukan pekerjaan yang besar. Jadi sebelum kita bertanya apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, tanyakan dulu, apakah hati kita, Bapak Ibu, hati kita masing-masing itu sudah betul-betul percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi refleksi kita, Bapak Ibu, dalam minggu Paskah yang kelima ini. Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit? Apakah kita sudah benar-benar percaya Yesus ada di dalam hidup kita? Jadi jangan dulu kita bilang, Tuhan apa yang bisa kerjakan untukmu? Jangan ke situ dulu. Tapi mari kita tanyakan hati kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan? Selanjutnya Bapak Ibu, di sini Thomas bertanya dengan jujur, Tuhan, kami tidak tahu kau kemana. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itulah dikatakan dalam ayat ini. Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Di sini Bapak Ibu, berkat pertanyaan Thomas ini, kita mendapatkan sebuah peneguhan dan kepastian. Kalau kita ikuti seluruh bacaan Injil sinoptis dari Matius, Markus, Lukas, ditambah Yohanes dan juga Kisah Para Rasul, dari ke-12 rasul, seperti yang saya bahkan di minggu Paskah beberapa minggu lalu, Thomas ini adalah karakter yang unik. Dia kalau menurut pandangan dunia dikatakan karakternya karakter yang tidak percaya. Tapi kalau saya melihat karakter yang ditunjukkan oleh Thomas ini adalah karakter orang yang berpikir kritis. Dia tidak mau ketika Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa, katanya. Oh ya, aku mau ke situ. Oh iya. Dia tidak mau pura-pura tahu. Dia tidak mau pura-pura tahu. Tapi dia
ayat familiar yang sering kita baca bahkan kita ingat. Yang Yesus katakan, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya kan? Ini ayat yang sering kita ingat Bapak Ibu, dan ayat yang menjadi fondasi bagaimana kita tahu lewat Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita boleh sampai kepada Bapa. Jadi di sini kita menemukan Bapak Ibu 3 hal, 3 dimensi satu pribadi. Pertama, Yesus adalah jalan. Artinya Bapak Ibu, Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan arah di dalam kehidupan kita, tetapi Yesus itu adalah arah itu sendiri. Jadi kita sedang berjalan menuju Kristus, kita berjalan di dalam Kristus, dan setiap langkah kehidupan dan pelayanan kita Bapak Ibu, setiap pekerjaan yang kita lakukan di tengah dunia ini, itu demi kerajaan-Nya, harus berangkat dari persekutuan dengan Dia. Karena Dia adalah jalan, bukan sekedar penuju arah jalan. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus adalah kebenaran. Jadi segala yang kita ajarkan, segala yang kita bagikan, segala yang kita wartakan Bapak Ibu, itu semua haruslah bersumber dari Dia, bukan dari opini pribadi kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali ke dalam sejarah, ada seorang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya manusia biasa. Yesus hanyalah seorang Tuhan. Banyak yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Bahkan tidak mengakui ketritunggalan, mengakui yang namanya Tritunggal, 2 Allah, tidak 2 pribadi. Salah satunya bernama Arius. Dia yang mengajarkan tentang hal itu, dan pengajarannya itu juga masih dikutip dan diviralkan lewat tokoh-tokoh besar mungkin yang kita baca lewat media sosial. Tetapi di sini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus itulah kebenaran. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita menemukan Kristus adalah hidup. Inilah yang paling dalam. Bahwasanya pelayanan kita bukan aktivitas yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi pelayanan kita, hidup kita, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu adalah ekspresi dari hidup Kristus yang mengalir melalui kita. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu sebelum kita mendalami tema kita melakukan pekerjaan Kristus. Karena kita Bapak Ibu itu tidak bisa melakukan pekerjaan Kristus kalau kita tidak terkonek kepada Kristus. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan Kristus kalau hati kita, hidup kita tidak terhubung kepada Kristus. Jadi ibaratkan itu seperti ranting yang terputus dari pokok anggur Bapak. Dia mungkin masih tampak hijau, tapi sebentar, tidak lama lagi ranting itu akan layu dan mati. Tidak ada pekerjaan yang tetap. Jadi inilah sebenarnya dalam kehidupan yang sering kita lupakan Bapak. Kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi terkadang kita lupa menikmati kehadiran Tuhan. Kita sibuk melayani sampai tidak sempat bersama dengan Yesus yang kita layani. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu, jatuhlah kepada pemahaman progresif. Tuhan itu baik kok, pasti dia punya, nggak apa-apa melakukan dosa.
Jadi dianggap tidak berharga kematian dan kebangkitan Yesus dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Karena kita lupa Bapak Ibu Saudara untuk menikmati kehadiran Tuhan, bahwa Dia itu ada bersama kita. Karena kita lupa Bapak Ibu Saudara sampai kita tidak sempat menikmati waktu bersama Dia. Jadi seolah-olah jatuh ke dalam pemahaman yang kita kerjakan itu hanyalah teori. Yang kita kerjakan itu hanyalah mengalir saja aktivitas. Kita sepele, kita pandang sebelah mata. Sedih kali sebenarnya Tuhan Yesus itu melihat tingkah laku kita sebagai orang-orang yang berharga di matanya, tapi kita kecewakan Dia terus. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita refleksi lagi hidup kita. Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita juga mari sambil menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, kita tetap bersama dengan Dia. Kita rasakan Dia di dalam menjalani kehidupan yang pelayanan. Itu yang diinginkan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Makanya Dia mau kita terhubung dulu, terkonek dulu kepada Dia sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam ayat yang ke-12. Inilah yang menjadi inti dari tema kita, melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kembali lagi seperti disampaikan tadi Bapak Ibu, banyak hal yang telah Yesus kerjakan. Diubahnya air jadi anggur, ya kan? Dihidupkannya orang mati, disembuhkannya orang buta, dipulihkannya martabat seseorang. Banyak hal yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita baca ini, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau kita perhatikan kalimat ini Bapak Ibu, sebenarnya ini tampak mustahil. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dapat mengubah air menjadi anggur? Kalau bisa udah jadi pengusaha kita, ya kan? Kalau bisa kita menyembuhkan orang sakit Bapak Ibu, nggak ada dokter. Kalau bisa kita hidupkan orang mati yang ada kuburan, nggak sampai 10 juta sekarang, karena nggak ada yang mati. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, tetapi bukan itu yang Yesus maksud Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Yesus maksud, pekerjaan yang lebih besar dari Yesus itu bagaimana kita Bapak Ibu Saudara menyelamatkan sesama kita. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Selama Yesus berpelayanan di bumi, Yesus melayani wilayah yang terbatas. Terutama fokusnya melayani itu di Galilea dan juga Yudea. Dan pelayanannya itu dilakukan selama lebih kurang 3 tahun dengan 12 murid. Tapi setelah Dia naik kepada Bapa dan Roh Kudus dicurahkan, lihat apa yang terjadi. Para rasul memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dalam 1 hari saja 3.000 orang bertobat yang dilakukan oleh para rasul. Kita bandingkan dengan kisah para rasul 2 ayat 41. Lalu gereja mula-mula yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi Bapak Ibu tetap berdiri sampai pada hari ini 2000 tahun kemudian.
Injil itu masih terus diberitakan di seluruh dunia, termasuk juga kepada kita di sini pada hari ini. Jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus, Bapak Ibu. Pekerjaan yang melebihi adalah pekerjaan yang membawa orang kepada keselamatan. Dia secara gampangnya membawa orang bertobat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah pekerjaan yang lebih besar yang Yesus maksud, supaya kita membawa saudara kita, membawa orang yang kita kenal, membawa orang yang kita cintai untuk memperoleh keselamatan, supaya mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kenapa ini bisa terjadi di dalam dunia ini? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak mungkin dicurahkan. Tapi ketika Yesus pergi kepada Bapa, Bapak Ibu, itu adalah syarat supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Dan Roh Kudus itulah yang memberdayakan kita. Saya, penatua, diakon, dan juga Bapak Ibu Saudara diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Kristus, memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya, jadi apa pekerjaan Kristus yang dapat kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, pekerjaan Kristus yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan kasih. Menyentuh yang terluka, memeluk yang tertolak, mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Yesus melakukan itu, Bapak. Jadi Yesus juga memanggil kita untuk melakukan yang sama, yaitu melakukan pekerjaan kasih. Seperti yang dikatakan dalam kasih, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Suami dan istri, suami kasihlah istri seperti dirimu sendiri. Suami, istri, kasihlah suami juga seperti dirimu sendiri. Jadi kalau demikian, siapa sih kita di sini yang mau terluka? Siapa sih kita di sini yang mau tersakiti? Tidak ada yang mau begitu. Maka cobalah kasihlah suami istri seperti diri sendiri. Begitu juga dengan kepada orang tua, begitu juga kepada mertua, saling mengasihi. Begitu juga dengan anak-anak terhadap opungnya, terhadap bapak dan mama, melakukan pekerjaan kasih. Itu yang pertama yang boleh kita lakukan, melakukan pekerjaan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melakukan pekerjaan kebenaran. Jadi memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan dengan setia, berani dan penuh kasih di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan. Bapak Ibu Saudara, di sinilah kita dituntun untuk boleh tetap menyuarakan kebenaran, meskipun menyakitkan, meskipun merugikan, meskipun sulit. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, kita melakukan kebenaran, dipandu kita, tuntut kita oleh Kristus, pasti mampu kita untuk melakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, pekerjaan perubahan, pekerjaan transformasi, membawa orang kepada Kristus sehingga mereka berubah. Inilah pekerjaan terbesar, Bapak. Mukjizat terbesar bukan ketika seseorang itu sembuh dari sakit, meskipun itu luar biasa, Bapak. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada minggu Paskah yang kelima, mukjizat yang terbesar itu adalah ketika seorang yang tadinya jauh dari
dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itulah 3 pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Dari mana kekuatan kita? Bagaimana orang-orang biasa seperti kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu? Jawabannya Bapak Ibu ada di dalam ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan." Jadi kuncinya untuk melakukan pekerjaan Kristus ini, Bapak Ibu, adalah doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan teks ini, Bapak Ibu. Yesus tidak berkata kamu akan melakukannya, tidak. Tapi dia berkata, aku akan melakukannya. Jadi ini bukan soal kemampuan kita bisa atau tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, tapi ini soal kuasanya yang bekerja melalui kita. Jadi doa dalam nama Yesus, Bapak Ibu, itu bukan berarti mantra ajaib. Kita ucapkan di setiap akhir doa seolah-olah semuanya bisa terkabul. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Berdoa dalam nama Yesus, saya kasih tahu ada 3 artinya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita datang kepada Bapa melalui Kristus, bukan karena usaha atau kebaikan kita sendiri. Berdoa diakhiri dalam nama Yesus berarti kita meminta sesuatu yang sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Berdoa dalam nama Yesus itu berarti, Bapak Ibu, kita mengutamakan hal-hal yang memuliakan Bapa, bukan yang berpusat pada ego kita masing-masing. Tujuan akhirnya apa? Dari doa yang kita sampaikan di akhir dalam nama Yesus, tujuannya jelas, Bapak Ibu, di dalam teks ini dikatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi inilah sebenarnya ujian dari doa-doa yang sebelumnya kita sampaikan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sekedar apakah ini baik untukku, apakah ini baik untuk keluargaku, apakah ini baik untuk sesamaku, tidak, Bapak Ibu. Tapi doa ini apakah ini untuk memuliakan Allah. Terkadang Bapak Ibu kita sering berkeluh kesah. Doa ini tidak ada soal. Di sini Bapak Ibu saya mau mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah yang kita minta dalam doa itu sesungguhnya bertujuan untuk kemuliaan Allah atau kenyamanan kita sendiri? Ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar demi kemuliaan Allah, demi perluasan kerajaan Allah, demi keselamatan jiwa-jiwa, maka Yesus berkata, aku akan melakukannya. Ini bukan kata pendeta Marius, tapi dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 14 ini di ayat yang ke-13 sampai 14. Ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar demi kemuliaan Allah, demi perluasan kerajaannya, demi keselamatan jiwa-jiwa, maka Yesus yang berkata sendiri, aku akan melakukan. 2 kali Bapak Ibu sampaikan di ayat 13 dan ayat 14. Di sini dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu di ayat 13. Di ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku juga akan melakukan. 2 kali Bapak Ibu dalam 2 ayat berurutan ini bukan kebetulan, tapi ini penegasan yang sangat serius yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan itu kuncinya dengan berdoa, meminta kekuatan darinya untuk kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang menarik yang sering kita lewatkan dalam teks ini, Bapak
Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup kepada kami. Di sini seolah-olah dalam percakapan yang disampaikan oleh Filipus, pertanyaan Filipus kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup pada kami. Ketika mendengar pertanyaan itu Bapak Ibu, Yesus sebenarnya terkejut di sana. Makanya Yesus bilang, telah sekian lama kamu bersama dengan aku bersama dengan kamu. Filipus, kau tidak mengenal aku. Di sini kita melihat Bapak Ibu, Filipus merasa tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Padahal selama 3 tahun lebih, kurang lebih, dia sudah bersama Yesus. Ia sudah melihat mukjizat-mukjizat. Ia sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran ilahi. Ia sudah memiliki apa yang dia cari. Hanya saja ia tidak menyadari. Bapak Ibu, jangan-jangan kita ini juga seperti Filipus. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sudah lama duduk di bangku gereja di Gereja Gunung Sinabung, sudah berkali-kali mendengar khotbah tentang panggilan dan pelayanan, tapi kita masih berkata, belum siap, belum cukup, aku bukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Bapak Ibu, dengarkanlah apa yang Yesus katakan pada hari ini sama kita. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia tidak menunggu Bapak Ibu sekolah dulu STT untuk dapat gelar teologi, tidak. Yang Yesus minta adalah iman. Makanya dikatakan dalam bacaan kita, barang siapa percaya kepada dia hanya minta iman. Kita percaya kepada Yesus supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia. Karena kita sudah diperlengkapi. Bapak Ibu sudah memiliki jalan, yaitu Kristus yang membuka akses kepada Bapa. Bapak Ibu sudah memiliki kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar setiap langkah kehidupan kita. Kita sudah memiliki hidup, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita masing-masing, yang bisa menuntun dan menolong kita. Dan kita sudah diperlengkapi dengan doa, hubungan langsung dengan Raja yang berjanji, aku akan melakukan. Jadi panggilan ini Bapak Ibu bukan hanya untuk para petugas gereja, pendeta, misionaris dan lain sebagainya. Tetapi panggilan ini adalah untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu boleh di tempat kerja, di lingkungan, di sekolah, dimanapun Bapak Ibu berada, disitulah beda pekerjaan Bapak Ibu. Saya dikatakan jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada dan berjalanlah, karena Yesus yang berjanji adalah setia, dan Yesus yang akan memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Kiranya Tuhan menolong saya, Bapak Ibu kita semua untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dimulai dari yang kecil dahulu, yaitu panggilan untuk boleh mengasihi. Tuhan memberkati.